Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang kontrak. Kontrak itu merupakan suatu perbuatan perdata yang berada dalam ranah hukum privat. Karena merupakan perbuatan perdata yang berada dalam ranah hukum privat, maka dasar hukum yang utama bagi pembuatan suatu kontrak adalah merujuk kepada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Jadi kontrak itu merupakan suatu perikatan. Nah, apa yang dimaksud dengan perikatan? Perikatan itu adalah lalu lintas hak dan kewajiban. Artinya, kontrak itu berisi tentang hak dan kewajiban para pihak. Hak penjual untuk memperoleh pembayaran dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Sebaliknya, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban pembeli untuk membayarkan sejumlah harga tertentu sebagai pembayar. Kontrak itu kalau menurut buku 3 KUH Perdata diatur dalam pasal 13 KUH Perdata yang bunyinya adalah sebagaimana berikut. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Jadi buku 3 KUH Perdata pasal 13 tadi mengatur atau memuat kontrak sebagai perikatan dalam arti sempit. Sebab perikatannya itu hanya secara sepihak. Ada seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan diri pada seseorang atau beberapa orang lain. Sementara perikatan dalam arti luas, perikatan itu sifatnya timbal balik. Jadi seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih, dan seseorang lain atau lebih itu mengikatkan diri kepada orang yang disebutkan pertama tadi. Itu yang dimaksud dengan perikatan dalam arti luas. Nah, berkenaan dengan kontrak ini, ada beberapa pasal yang mesti dipahami dan mesti diingat baik-baik. Yang pertama adalah pasal 1320 KUH Perdata. Jadi supaya kontrak itu sah secara hukum menurut buku 3 KUH Perdata yang merupakan sekali lagi dasar hukum kontrak di Indonesia, kontrak itu yang pertama menurut 1320 harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, kontrak harus dibuat oleh orang-orang yang cakap hukum. Cakap hukum itu artinya mampu bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, ada suatu hal tertentu, artinya ada objek dari kontrak yang bersangkutan, serta yang keempat, adanya sebab yang halal atau kausa yang halal. Sebab yang halal di sini berarti kontrak itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jika 1320, maksud saya jika pasal 1320 KUH Perdata ini sudah terpenuhi, maka kontrak itu sah. Merujuk pada pasal 1320 tadi, sama sekali tidak diatur kewajiban kontrak harus dibuat secara tertulis. Artinya, kontrak secara lisan pun dibenarkan menurut sistem hukum perjanjian di Indonesia. Nah, setelah 1320 tadi syarat sahnya kontrak dipenuhi oleh para pihak dan kontrak berlaku mengikat, maka para pihak akan diikat oleh bunyi kontrak yang mereka tanda tangani itu sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 KUH Perdata itu dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Jadi hati-hati ketika Anda menandatangani suatu kontrak, jangan sampai klausula atau bunyi kontrak itu justru merugikan Anda. Baca dulu suatu kontrak, baru Anda bisa tanda tangan. Kontrak yang ditandatangani itu sekali lagi berlaku mengikat seperti undang-undang bagi Anda yang menandatangani. Nah, lalu saya mau juga bicara tentang kontrak baku. Kontrak baku itu adalah kontrak yang disiapkan lebih dahulu oleh suatu pihak tertentu. Jadi idealnya kontrak itu dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak atau klausula kontrak
idealnya dirumuskan secara bersama. Tapi dalam praktek ada beberapa kontrak yang dirumuskan secara sepihak. Kalau Anda mau kredit suatu barang tertentu, Anda datang ke suatu tempat penjualan tertentu, nah maka Anda akan disodorkan dengan naskah kontrak yang sudah jadi, dan Anda diminta untuk tanda tangan sebelum melakukan perikatan jual beli di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan kontrak baku. Secara hukum, kontrak baku itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh hukum, tetapi tidak bisa juga untuk dilarang, sebab ketika ada tanda tangan di situ, itu artinya kontrak itu disetujui atau telah terpenuhi unsur kesepakatan, sekalipun dia kontrak baku, ketika ada tanda tangan di dalamnya. Lalu kalau kontrak baku itu naskah kontrak yang di dalamnya terdapat kumpulan klausula-klausula. Nah, kalau klausula baku adalah bunyi kontrak yang telah disiapkan oleh sebelah pihak. Jadi untuk poin ini juga hati-hati terhadap kontrak baku. Jangan sampai Anda terjebak dengan klausula kontrak yang sudah disiapkan oleh pihak tertentu atau sebagai mitra dari kontrak yang Anda tanda tangani. Lalu di dalam hukum juga dikenal istilah klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi itu adalah bunyi kontrak yang sifatnya membatasi bahkan menghapuskan kewajiban dari sebelah pihak. Kontrak ini cenderung merugikan sebab idealnya kontrak itu tadi sebagaimana di awal saya katakan adalah perikatan yang sifat hak dan kewajiban di dalamnya itu bersifat timbal balik. Tetapi di dalam klausula eksonerasi itu dimuat ketentuan-ketentuan yang menguntungkan atau cenderung menguntungkan sebelah pihak semata. Karena sekali lagi klausula eksonerasi itu membatasi bahkan menghapuskan tanggung jawab dari pihak tertentu. Nah, seringkali klausula eksonerasi itu dituangkan ke dalam kontrak baku. Oleh karena itu, ini juga hal yang mesti diperhatikan agar jangan sampai para pihak yang membuat kontrak mengalami suatu perjanjian yang sifatnya tidak ideal. Saya mau bicara tentang kontrak di bawah tangan dan akta otentik atau kontrak yang dibuat secara otentik. Kontrak di bawah tangan itu artinya kontrak tidak ditandatangani di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini notaris. Tetapi apakah kontrak yang dibuat di bawah tangan itu berlaku sah secara hukum? Jawabnya sah secara hukum. Namun kekuatan pembuktian dari kontrak yang dibuat di bawah tangan tidak sekuat kontrak yang ditandatangani di hadapan pejabat, katakanlah dalam hal ini notaris. Oleh karena itu menjadi opsi bagi Anda apakah mau membuat kontrak di bawah tangan atau kontrak yang ditandatangani di hadapan notaris, karena pembuktiannya akan lebih kuat ketika terjadi sengketa. Sebagai penutup, poin apa yang Anda harus siapkan ketika membuat kontrak adalah buatlah klausula atau bunyi kontrak serinci mungkin, menyangkut tanggal, hari, waktu, sebab jika suatu kontrak berisi klausula-klausula yang tidak lengkap menjabarkan waktu, kapan biaya pembayaran terakhir, kapan pemenuhan prestasi, itu membuka ruang terjadinya sengketa suatu kontrak. Yang kedua, pastikan bunyi kontrak itu tidak multitafsir atau menimbulkan interpretasi atau penerjemahan atau terjemahan yang berbeda antar para pihak. Jadi buatlah klausul kontrak yang rinci, yang jelas, agar memberikan kepastian hukum dan tidak mengundang terjadinya sengketa atas suatu kontrak. Oh ya, di dalam kontrak itu ada yang disebut dengan prestasi. Prestasi itu menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata adalah perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itulah yang menjadi wujud yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kontrak atau dalam implementasi dari kontrak. Nah, berkenaan dengan prestasi itu ada dua hal yang mesti Anda bedakan, yaitu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan wan prestasi yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Ini sama-sama merupakan perbuatan yang sifatnya cenderung
melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar kesepakatan yang berlaku, tetapi perbedaannya adalah bahwa 1365 itu adalah suatu aturan dari KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu untuk membayar ganti rugi. Jadi pasal 1365 KUH Perdata itu berlaku untuk setiap perbuatan hukum apapun yang dianggap merugikan orang lain dan perbuatan itu melawan hukum. Bukan cuma berasal dari suatu kontrak, tetapi secara umum. Nah, sementara pasal 1238 KUH Perdata tadi itu khusus mengatur tentang perbuatan pelanggaran terhadap kesepakatan kontrak karena tidak dipenuhinya prestasi. Misal, one prestasi itu misalnya adalah ketika seorang penjual tidak juga menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan, padahal ia telah menerima sejumlah pembayaran. Itu contoh one prestasi. Atau ketika seorang pembeli tidak juga memenuhi janjinya atau prestasinya untuk membayarkan atau memberikan sejumlah pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, sehingga ia dikategorikan juga sebagai melakukan perbuatan one prestasi atau tidak memenuhi prestasi atau tidak memenuhi janji. Jadi one prestasi sederhananya khusus untuk dilanggarnya kesepakatan di dalam suatu kontrak, sementara on rehma terkhedat atau perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 itu berlaku untuk menjerat siapa saja orang yang merugikan orang lain dan perbuatan yang merugikan orang lain itu dipandang atau di dalam kacamata hukum dinyatakan sebagai perbuatan melanggar aturan hukum. Saya kira demikian tentang beberapa hal mendasar tentang kontrak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda ketika membuat atau menandatangani suatu kontrak. Hati-hati tanda tangan kontrak, baca lebih dahulu, pahami. Jika Anda sudah paham, Anda setuju, baru tanda tangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dengan demikian, wassalam.